Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian fikih dengan menggunakan kitab Al-Fiqhul Wadih juz 2 yang disusun oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Kita lanjutkan. Kita sudah pada halaman 42, di bawah sekali Al-Qirad. Ai hada tekesutaiki ku Al-Qiradu, bahas qirad. Zahaba, berangkat lunga, sapa rajulun seseorang, ila ahadil aghniyai, marang salah sijine wong-wong sing sugih. Fatolaba, mongko nuntut tenjaluk ngono sapa rajul, minhu saking ahadil aghniya, mi'ata rubiyatin ing 100 rupiah. Masalan yang dalam umpamane, liya ja'ala supaya dadekake ngono sapa rajul hu ing mi'ah rupiah mau didadekake samalen ing modal kerja. Ya tajiru kang berdagang ngono sapa rajul bihi kelawan rok sumal mau. Bisyarti ayyakuna kelawan syarat yen ana apa aribhu keuntungane iku bainahuma ing dalem antarane rajul lan ahadul aghniya. Pada fa'a mongko nuli nyerahake ngono sapa ahadul aghniya ilahi maring rajul hatta yatajira sehingga berdagang ngono sapa rajul bihi kelawan rok sumal mau. Wa hadza utai iki iku yusamma diarani apa hadza al-qirada ing akad qirad. Maka bisa didefinisikan fal qiradu, mongko utai sing diarani akad qirad iku huwa ya al-qirad iku antadfa'a yen to nyerahake sapa sira malan ing satu harta berapapun li akhara maring wong liya liat tajira supaya berdagang ngono sapa akhar bihi kelawan malan mau. Waribahu tai keuntungane iku bainahuma antara pemilik modal lan pekerjane. Jadi qirad itu ada dua belah pihak. Satu memiliki kapital, punya modal. Modal itu kemudian diserahkan kepada amilul qirad, orang yang memutar uang itu, amil, pelaksana. Kemudian ada perjanjian MOU, nanti keuntungannya dibagi berdua, berapa persen perolehan daripada pekerjaannya dan berapa persen untuk sapa jenenge sahibul malik mau. Berapa persen untuk yang memiliki modal, berapa persen untuk siapa yang bekerja. Lah itu ya sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan perjanjian. Tidak mesti 50-50. 50% untuk pemilik modal, 50% untuk pekerja, belum tentu. Ya, sesuai dengan pekerjaannya itu tadi. Kalau pekerjaannya sangat ribet misalnya, ribet untuk warung makan misalnya, ya tentu yang bekerja itu akan memperoleh bagian yang lebih besar.
Bab kalau sama, ya sakake sing bekerjane. Tapi untuk hal-hal yang bersifat mungkin pabrik-pabrik misalnya, bisa jadi nanti keuntungan bersihnya nanti 50-50 ya bisa. Ya, 50-50 ya bisa. Ya pokoknya sesuai dengan perjanjian, dan tentu sudah dihitung oleh masing-masing pantese. Yang pantas itu pemilik modal dikasih berapa persen, pelaku kirot itu berapa persen. Wa arkanuhu tawi rukun-rukune kirot, karena itu berat. Ya. Wong itu tidak boleh si pelaku itu momennya warung makan ya, dia ikut makan di situ kudu bayar. Anaknya melu mangan kudu bayar. Ya. Dene ana koncone sedulure tekon kono digratisi tidak boleh. Dia harus bayar. Gratisi seseorang tidak bisa. Wah iki kan ponak aku mrene cah cilik-cilik terus bukai kerupuk gratis misalnya karo bakwan misalnya. Tidak boleh. Ya bayar semua. Makanya, ya nak ngoten lho kepenaan sing pemilik modal, makanya persentasenya aja diatur. Warung makan ya ben kamu bisa melakukan itu semua bayar, sedulur bayar kabeh. Bikin aja persentasenya dirubah. Mamanya pemilik modal hanya dikasih 1/3. Yang 2/3 dari keuntungan untuk sang pelaku. Karena pelaku kan berat. Wis masak, bisa ngedoli. Nak pertokoan kan enak, dia hanya menjual saja, tidak memproduksi. Ini kan berat. Warung makan itu dia memproduksi dan menjual. Ya pantas saja misalnya ada perjanjiannya 2/3 hasil bersihnya nanti itu untuk pekerjanya itu 1/3 untuk pemilik modal. Bisa seperti itu. Pertokoan besar sekarang. Wongnya di rasa produksi gara enak tok peladeni tok toko. Bisa jadi malah pemilik modalnya nanti malah sing 60% dari keuntungan, yang 40% untuk pekerja. Kayak jual mas-masan misalnya. Ya, jual mas-masan bisa jadi penjualnya jadi kasih 1/3 dari keuntungan pelaku kirotnya. Pemilik modal 2/3 bisa jadi. Wa arkanuhu ta'i rukun-rukune kirot iku sitatun ana 6. Al awwalu ta sing pertama iku rok sumal, kudu ada modal kerja. Asan itu nomor 2 iku malikun, pemilik modal. Nah itu nanti ya untuk modal itu ora kena mbok campur duwike. Umpamane duitmu pribadi misalnya ora kena dicampur karo duit permodalan kirot itu. Maka kirot itu ideal tapi susah dilaksanakan. Susah dilaksanakan. Maka sistem perbankan Islam kan sebetulnya kan mengacu ke ini, ke kirot ini, mestinya gitu. Banknya ngasih modal, kemudian si pelakunya memutar uang bank itu. Nah, nanti bagi hasil entah berapa persen, mestinya begitu kan perbankan Islam itu. Itu yang paling utama jurusnya ya jurus kirot itu. Tapi itu pelaksanaan susah. Wong nggak boleh bercampur dengan uang pribadi. Sing problem kan mono. Misalnya seorang pengusaha memang wis muter duit dhewe mamane 100 juta. Terus utang bank 200 juta mamane. Terus digabung, lha piye cara ngitunge iki? Ra iso, arep model kirot piye carane? Penambahan modal itu susah. Kalau
dari awal malah Bang Muhammad, Bang Islam malah tidak dikasih. Wah ini urung karuan bisa muter ini. Jadi serba repot ini mah. Bulet persoalannya. Nah, terus supaya untuk mengawasi sekarang Tirot nanti dia mengatakan ini hasil akhir setahun misalnya dari modal 1 miliar misalnya. Hasilnya ini hanya 200 juta atau 150 juta dari 1 miliar. Keuntungan 150 juta bersih. Nah separuh-separuh masing-masing untuk 750-an. 75-an. 75 juta. Bank berarti hanya dapat piro kuwi? 7,5% atau 1 tahun 7,5%. Mesti bank tidak mau. Wong bank itu juga memutar uangnya nasabah. Nasabah 1 tahun hanya dikasih, mesti kurang dari perolehan itu karena untuk biaya operasional bank. Susah itu. Apalagi perbankan kita di Indonesia ini, apapun bank nasional yang tradisional itu maupun yang dikelola secara syar'i, susah untuk mengurangi biaya kos dari perbankan itu sendiri. Nah, banknya modalnya besar dan sudah canggih administrasinya. Ya, misalnya dia ngasih kepada nasabahnya sing do nabung niku kayak 8% misalnya. Dia mengeluarkan kredit 10% berani, bank-bank sing wis modern-modern itu kayak yang Jepang itu misalnya. Itu mampu seperti itu. Spread itu perbedaan antara orang yang nabung di situ dan kemudian dia meminjamkan kembali. Spreadnya itu hanya sedikit. Itu wani misal. Nang Indonesia itu spreadnya dhuwur. Wong nabung dikai ming 8% misalnya ning ngene bank apa kuwi bank BCA misalnya. Wong nabung dikai ming 7%, 8% setahun. Tapi orang pinjam setahun 14% misalnya. Spreadnya antara 7 sampai 14 kan 7% sendiri, jadi kelipatan. Wih keduren keuntungan perbankan. Lah nyatane belum ada undang-undang yang mengatur tentang spread bunga itu. Ya semena-mena. Maka kezaliman terjadi sebenarnya dalam dunia ekonomi. Atur dong ya kalau gitu itu, jangan berlebihan. Nah berlebihan saake orang-orang yang peminjamnya itu kena 14%, padahal orang nabung di situ hanya dikasih 7%. Buat ini 7% sendiri. Padahal bank-bank Tokyo misalnya, itu paling spreadnya itu hanya 2. Orang nabung 4% misalnya, dia pinjamkan hanya 6%. Menurun. Sudah bisa dia melakukan itu. Mulanya ya kudu ana pembinaan perbankan dengan juga misalnya kunjungan kerja ke perbankan-perbankan luar yang sudah maju yang bisa membuat kosnya biaya operasional perbankan itu tidak terlalu tinggi sehingga dia bisa ngasih kredit dengan bunga ringan misalnya. Itu harusnya seperti itu. Ya, ini kembali ke Tirot. Itu susah pelaksanaannya tadi karena banyaknya orang yang kredit ke perbankan, ya, atau kredit ke seseorang yang lain, pribadi-pribadi misalnya, bercampur modal dia dengan modal dari orang itu. Kalau dulu tuh tidak begitu, ngomong
orang di modal, tapi punya keahlian dalam berdagang. Ya, tak kayak modal. Ya modal pun sih diputar gitu loh. Orang campur-campur. Jadi sekarang kembali lagi tadi, rukunnya qirot ada 6. Yang pertama harus ada modal. Kedua ada pemilik modal, sahibul mal atau malik. Asalis nomor 3 iku amil, ada yang bekerja yang memutar uang itu. Nomor 4 amal, ada pekerjaan. Ya, pemutaran itu ora duit dindek neda. Nomor 5 ribhun, al-khamisu ribhun, harus ada keuntungan nantinya untuk dibagi. Lah saya ingin ternyata tidak ada keuntungan, ya wes. Ora sing dibagi. Malah mau kerugian bisa terjadi. Duit dagangan apa? Ono banjir bandang kenter. Utawa kobong tokone wis. Utawa dodol HP. Konter HP terus dodol HP itu. HP ini medun regane. Kulaan 2 juta saiki kulaane mung 1.600.000 sesoleh. Karena munculnya HP model baru, model yang lama turun drastis. Ya jatuh toh. Mungkin HP sing 2 juta dik niku kulaane 1.900.000 misalnya, berarti 75.000. Ora burung payu wis kedungan rego. Kulaane saiki wis 1.600.000. Nah, bisa terjadi seperti itu. Ya wis ora ono sing dibagi. Malah pemilik modal rugi, tapi harus apa adanya, maka tercatat semua. Jadi ada laporannya. Kenapa begini, ya udah laporannya. Nah, laporan itu kan bisa dibikin pemalsuan laporan. Perbankan bisa saja si orang yang pinjam bank itu tadi laporannya ora bener misalnya. Wah, ini terjadi begini. Nah, untuk bisa bener kan kudu ana petugas sing ngawasi. Nah, padahal petugas untuk pengawas itu tadi untuk orang yang pinjam itu, anak modalnya misi itu membiayani tenaga kanggo pengawas kaya ngono, ayo ora cocok, bangkrut bange. Lah iku untuk cocok kuwi ra kudu sing pinjaman besar tok, Duran. Lah bagaimana dengan pinjaman kecil? Pengawasan gak tenanan, yo akhirnya terjadi tadi pengkhianatan. Nomor 6, rukunnya adalah sighah, ada ijab kabul. Wala ngendikan sapa Ba'dul ulama, wa yasihu lan sah apa qirat mau ma'taradi sertane ridho-ridhonan faqat halib roko. Tapi yo angel wong iki ana syarat-syaratnya macam-macam tadi kok. Ridho-ridhonan angel, tidak seperti jual beli, ini lebih detail masalahnya. Faqat halib roko. Wa syurutuhu, dan itu mestinya hal yang sepele banget kudune. Jadi biasanya kira dia melibatkan uang rodok lumayan masalahnya. Yo, pendapat Ba'dul ulama ini ya, katakan tidak tepat gitu. Wa syurutuhu ta syarat-syarate al-qirat iku samaniyatun 8. Al-awalu ta sing pertama iku ayyakuna yen to ana apa al-malu bondone iku naqdan khalisan. Mata uang murni karo rupiah kaya rupiah. Multu ngucap sapa ingsun wa yasihu lan sah apa ma barang yakumu kang ngenggon-ngenggoni apa ma maqaman naqdil khalis ing panggonane mata uang sing murni. Di asline permodalan itu ya berupa mata uang emas, dinar, atau mata uang perak, dirham. Nah sekarang ini digantikan dengan rupiah yang berupa kertas-kertas cetakan itu. Ka'uraqin naqdiyah kaya apa jenenge? Kertas-kertas uang itu atau bank note.
Nah, itu juga sah untuk dijadikan apa? Dijadikan permodalan dalam qirat. Nah, di sini dikatakan harus berupa mata uang lah katakan gitu. Maka tidak boleh qirat itu merepotkan pihak amilnya. Mamane ngene. Aku wong sing sugih mau kondo, aku ora duwe duit cash. Tapi aku duwe apa mamane? Duwe prengkai. Prengkai ana 3 truk kae. Mamane ngono. Prengkai 3 truk dolen. Engko hasilnya dijadikan permodalan. Qirat. Itu tidak boleh. Aku duwe pakaian kae. Sak troli gede, ngene pakaian baru. Dolen engko hasilnya kanggo permodalan qirat. Itu tidak boleh. Permodalan qirat harus berupa uang cash. Sebab kalau itu nanti memberatkan pihak amil. Lah tapi namanya mau sing pemiliknya punyanya itu gimana? Ya taukil dulu, iki tulung dolno ya. Nah, gue nak berhasil kamu tak kei hadiah mamane ngono. Utawa kalau tidak taukil istilahnya mau istijar. Iki tulung dolke engko tak kei gaji per bulane semene, tulung didolke sik. Lah engko nek wis dadi cair, dadi duit, lagi ayo akad qirat. Engko nek terus ora payu-payu piye, gitu. Payune medun piye, saiki to nek merubah barang modale. Asan itu menurut ku ayakuna yen to ana apa malu bandone modal bondo sing dadi modalmu. Iku makluman sudah dimaklumi muayyanan tertentu. Bondone tertentu, jelas piro jumlahe. Besok totalane ben enak. Umpamane jelas permodalan yang dipakai 1 miliar, ya wis kuwi. Ya. Tertentu. Asal isu nomor 3 iku ayakuna yen to ana apa almalu bondone iku biadil amili di dalam tangane wong sing amil. Duweke orang kaya tadi yang sebagai sahibul mal, malikul mal, itu diserahke ning amil. Jadi ora duwe diceketem karo iku mau karo pemilik modal, amile kon kerja engko nek butuh tak kei duit. Enggak boleh kayak gitu. Karena itu akan mengurangi apa gerakan daripada amil. Amil kok ngono jajakan barang murah mamane donge arep pulaan duwe urung ning tangan kangelan reso pulaan. Kehilangan waktu dia. Arabu te kaping 4 iku ayastaqillah yen to mandiri sepal amilu amile al amala yang amale. Ora dikendalikan oleh pemilik modal terlampau pengendaliannya. Tapi kalau pengendaliannya bersifat umum dan itu dinyatakan di dalam akad boleh. Misalnya pengendalian, hei kamu ini di dagangnya cukup di Pulau Jawa saja ya. Jangan sampai keluar Pulau Jawa. Perjanjian kayak itu boleh. Sebab perdagangan antar pulau itu berat. Risiko berat. Di perjalanannya berat. Nah orang urung pengalaman, orang ahli ini malah duwe entek yang mocar-macir. Al-khamisu te kaping 5 iku ayakuna yen to ana apa amalu pekerjaan iku tijaratan berupa perdagangan. Asadisu te kaping 6 iku allayudayyiqa yen to orang gawe rupek. Rupeke sing berlebihan momone. Iki kena kamu dagangmu kudu ning desa kene tok ya berat. Ning RT kene tok ya berat ya. Lah dekne oleh muter piye mungkin terbatas. Ya tentu sing rada luas malah sak Jawa ora apa-apa. Kalau di luar Jawa kan harus
melewati laut, dan itu risiko. Perjanjian seperti itu masih dimungkinkan. Oh intinya la dharara wa la dirar, kaidah hukum dalam Islam itu tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan pihak lain. Jadi bagaimana dua belah pihak nyaman gitu. Asabi utai kaping 7 ku allayu aqmata yen to ora dikai batasan ngono sapa apa al-qirat bi muddatin kelan mangsa. Lah iki sing masalah iki. Kok tidak dibatasi oleh masa itu terus piye? Ini maksudnya tujuannya apa kalau dibatasi gini? Ya batasnya jangan terlalu pendek gitu aja loh sebetulnya. Batasannya jangan terlalu pendek. Karena kalau terlalu pendek dia belum sempat muter. Kita kira mensebulan tok ayo kejandapan amile. Oh, amil butuh persiapan, butuh promosi, butuh apa. Engko wayahe rame modal ditarik. Perkosone pasti ini saake amil ya. Ya maksudnya batas waktunya itu ya bisa dibayangke lah sing rodok memper. Karena kadang-kadang apalagi kalau dia itu kirotnya itu tadi menjual barang baru misalnya. Itu pertama kan promosi gitu. Terus kemudian dalam promo itu rugi. Tahun pertama rugi, tahun kedua bakbu misalnya. Bakbu itu ya ora rugi ora badi. Tahun ketiga baru meraih keuntungan. Nah kalau dibatasi rong tahun tok untuk sesuatu yang memang harusnya 3 tahun ke atas, ya tidak boleh kayak gitu saking. Asaminu takabeng wali kuaya kunayan to ana apa aribhu keuntungane iku bainahuma antara mereka berdua. Makluman hal tertentu, kan nisfi kayak separuh, habis solusi, kayak persentase lah. Berang persen. Walikullena niku kudu saben-saben siji minhuma sanging malik lan amil, pemilik modal dan yang bekerja. Al-fashu tai ngrusak akad mata sya'a. Semangsane karep sapa kulin minhuma. Lah ini juga masalah sebetulnya. Terus dibatalkan akadnya semau gue yo kacau. Yeah. Iki ngeten lho. Pokoke iku le ngati-ngati kenemenen sampai kemudian gawe rupeke wong sing iku. Wabil khusus dalam mazhab Syafi'i, karena Imam Syafi'i sendiri tidak punya pengalaman dalam berdagang sebagaimana pengalamannya Al-Imam Abu Hanifah. Kalau kadang-kadang kamu lah untungnya NU itu boleh menggunakan salah satu dari 4 mazhab. Boleh saja di dalam apa itu ubudiyah mahdhah, salat, puasa, zakat menggunakan mazhab Syafi'i dalam masalah qirat kita intikal pindah di mazhab Hanafi enggak ada masalah. Boleh itu. Sing masalah itu kalau dulu ada namanya perti. Perti itu hanya bermazhab Syafi'i. Enggak boleh intikal ke mazhab lain. Kalau intikal maknanya keluar dari perti. Nah, NU boten bisa pindah ke mazhab Hanafi untuk masalah-masalah seperti ini. Nah, kaya masalahnya ngeten meneh. Sekarang engko ning syariah kaya ono problem-problem. Ya karena itu tadi ada kesulitan-kesulitan dalam tingkat pelaksanaan yang tidak dimengerti mungkin oleh sebagian mujtahidin. Beliau hanya kehati-hatian di belakang meja. Iki ojo ngene, iki ojo ngene, ojo ngene. Ya padahal kok pelaksanaan wangel tenan kuwi. Nggih. Saking ngati-ngatiye ke ngati-ngatinen. Wayang fasihu lan dadi rusak apa qirat bimauti ahadihima. Sebab kematian salah satu daripada malik maupun amil tadi.
au dununihi uta edane ahadima. Hukmul qiradi utai hukume qirad iku sunnatun sunnah. Li annabihi krana iku sak temene iku ing dalem al-qirad apa maunatal aghnia. Oleh nulungi wong-wong sugih lil fuqara. Lah, nak mamane ngeten pripun? Pemilik modal iki mara tuane dhewe. Terus amile mantune fakir lulusan pesantren rada modal. Tapi pinter. Mara tuane sugih. Niate nulung karo mantune mo. Wis ngene bagi hasile aku kayak ana 10% wae apa 20%. Sing 80% PN. Boleh kira model gitu. Bagi hasilnya pemilik modal hanya 20%, pelaksana dapat 80%. Boleh. Maka saya katakan qirad ini belum tentu maunatul aghnia kepada fuqara. Lah nak kon muter duwike wong sugih tapi sing sugih njaluk 1% misalnya. Atau 70%. Sing muter dikai 30% tok padahal berat. Nah iku ya ora nulung. Ya setengah nulung setengah mentung. Lil fuqara kaya wong fakir. Wa qala ngendikan sapa Allah taala dari berapa persen keuntungan itu yang menentukan apakah itu unsur maunahnya seberapa. Wa qala ngendikan sapa Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lan padha tulung-tulunga sira kabeh 'alal birri ing atase kebagusan. Wa taqwa lan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas tentang koperasi. Asyarikah. Boleh diwaca asyarikah, boleh diwaca asyirkah. Dafa'a menyerahkan, menyerahkan sapa kullu wahidin. Setiap orang. Minat talamidhi sang murid-murid. Khamsina sintan ing 50 sen. Wa kana ana sapa majmu'uhum jumlah talamid iku mi'atatil mizin 100 murid. Wa min zalika lan saking mengkono lah wau majmu'uhum mau yatakawanu terbentuk opor sumalin permodalan bimablaghi khamsina rubiyatan kelawan ukuran 50 rupiah. Ya. Ada orang 100 cara saiki ngoten iki gawe modal 100.000-an. 100.000 nak wong 100 pira? Metune 10 juta. Iki jadi modal bersama gawe koperasi. Terus toko ana buku, ana bolpen, ana apa, penghapus, ana apa. Sehingga kalau nanti beli di situ iso di keuntungannya balik ning kita. Ora keluar ke lihat tajiru supaya padha berdagang ngono sapa mereka talamid mau biha kelawan khamsina rubiyah pastarau maka padha tuku ngono sapa talamid bihi kelawan khamsin al asya ing pira-pira perkara yang akan diperjualbelikan. Lihat tajiru supaya padha dagang ngono sapa talamid biha kelawan khamsin fid dukani shaghir dalam toko kecil. Fakullu tilmidhin mongko utai setiap murid iku yusamma diarani apa tilmidh udwan ing anggota. Wa hadzal aqdu utai kila akad iku syarikatan aran syarikah utawa syirkah boleh. Fa syarikatu mongko syirkah ya syirkah iku akdun sebuah transaksi akad. Yak tadi kang nuntut apa akdun subutal haqqi ing hae tetepe kepemilikan lisnaini kedua wong loro wa aksara. Ada satu yang dimiliki bersama 2 orang atau lebih. 1.000 orang, 10.000 orang bisa saja koperasi begitu. Wa ya utai syarikah iku anwa'un ana pira-pira macem. Minha iku setengah saking anwa syarikatul ainan utai aran syarikah ainan. Wa ya utai syarikatul ainan iku ayat tia yen to
nekaake sapa kullu wahidin setiap satu orang minhuma saking dua orang au minhum saking wong pirang-pirang bimalin makhsusin kelan uang tertentu summa yatajira nuri gawe dagang sapa mau kullu wahid bihi kelawan malin makhsus mau wa yakunu lan ana apa ribu keutangane iku bainauma antarane wong loro au bainaum utawa antara wong pirang-pirang tinggal anggota syirkah iku pira. Wa arkanuha uta rukun-rukune syirkah khamsatun ana 5. Al awwal wasani uta nomor 1 dan nomor 2 iku aqidan. Dua orang yang bertransaksi itu nak anggotanya syirkah hanya 2 orang. Nah anggota syirkah ana 1000 wong bersepakat untuk akad syarikah menggabungkan permodalan bersama. Asali sultan nomor 3 iku maqudun alaih. Barang sing diakad, mamane barang sing diakad ku pira? Ayo kita ngumpulke 1 jutanan misalnya. 1 jutanan. Nah, iku permodalannya gitu maksud alaih. Permodalan masing-masing pira. Ar-rabi'u kaping 4 iku amalun ana pekerjaan. Al-khamisu iku sigoton ada ijab kabule. Wa syurita lan disyaratake fil aqidain. Ing dalam wong loro sing bertransaksi apa ahliyatu taukil. Keahlian mewakilkan, apa jenenge orang yang patut untuk mewakilkan, wa tawakkuli dan nampa perwakilan. Ya kudu sing wis mukallaf lah, akil baligh. Wa fil maqudi alaih. Lan ing dalem perkara sing diakadke, permodalan sing dikumpulke mau, iku kaunuhu anane maqud alaih iku mislian, sepadan. Nakdan hale rupa duit kontan au ghairahu utawa liyane nakdan. Nah, kalau syirkah boleh tidak berupa uang. Syirkah gabungan karena mamane ngene. Ning kampung kampung kono do gawe boto misalnya gitu. Terus do ora duit, ya gawe syirkah boto ben hargane ora di mainkan oleh tengkulak, kadang-kadang dijatuhkan regane ben ora terjadi kaya ngono kita gabung wae yuk. Terus kamu pelopori per anggota ngumpulke boto 10.000 misalnya. 10.000 dikumpulke ning gudang sing jembar, kamu punya gudang mau ning ngono. Terus kemudian 10.000 anggota koperasi ini 100 misalnya. 100 ping 10.000 bro, 1 juta boto bata merah. Dari situ apa jenenge tidak bisa dimainkan oleh tengkulak nanti. Iki biaya kos produksinya berapa iki? Keuntungan wajar berapa dihitung ngoten niku. Jadi regane semene kita yang menentukan harga, bukan tengkulak yang menentukan harga. Ngoten. Tapi aja terlalu mahal, keuntunganmu terlalu besar, dia akan lari ke tempat lain nanti. Kepantasan, semuanya kepantasan. Ngoten niku kena syarikah ora kudu rupa duit, tak kiratmu kudu rupa duit. Summa khulita nuli dicampur apa ba'du sebagiane misli mau biba'din kelawan sebagian yang lain. Kudu padha boto karo boto. Au mutaqawwiman utawa mutaqawwaman utawa mutaqawwame utawa kena diaji kerta bisarti ayakuna kelan syarat yen tok ana apa mutaqawwam iku musya'an, artinya musya' itu sumrambah dalam arti mudah dijual gitu, ora sesuatu sing ora umum sing menjuali angel.
Siji dadak nganggo modal pring petuk kosong ngono adole to. Siji ngono akeh kangelan. Sing musak sing gampang. Dijual misalnya kaya aku ora duwe botol iki tapi aku pengen melu rombongan kuwi beras gampang didol. Modal beras didol aku terus jadikan permodalan. Sama dengan yang lain botolnya mau dimutakawam ya iso. Wa yustaratu lan disyaratake apa ayyak zana. Yen to ngizini sapa kulun masing-masing minhuma saking wong loro sing berkoperasi mau lil akhari maring liyane fitasarrufi ing dalem ngerjakake muter duwite mau. Au yu'ayyina utawa nentokake sapa kulun syakson ing seseorang ba'da syaksin sakwuse seseorang bitori kita baduli kelawan jalur gantian mau warung makan koperasi sing nunggoni gantian. Wala yustaratu lan ora disyaratake apa tasawil malaini padane dua harta ail mablaghain dua harta tadi tidak harus sama. Ora kudu sak jutanan. Lah engko gak diperhitungkan toh. Nak sing modalnya 10 juta, sing sisi 1 juta. Ya engko 1 juta ya untuk sak bagian ngono ta. Sing 10 juta untuk 10 bagian. Sing 2 juta untuk 2 bagian nanti di keuntungannya dibanding disesuaikan toh. Wa yakunu lan ana apa aribhu keuntungane wal khusran lan kerugiane iku bainahuma antara dua orang mau. Ala qadril malaini ing atase sesuai jumlahe bondo sing diserahkan sebagai modal. Walikul lan iku kanggo saben-saben siji minuman sing wong loro fasquha utai ngrusak iki mau apa jenenge syarikah mau mata sya'a ing kapan bae karep sapa kul wahid. Wa tamfasikulan dadi rusak apa syirka bimauti ahadima. Sebab matine salah sijine wong loro sing bertransaksi, sing kerjasama, audunune utawa edane ahadima. Hukmu syarika utawa hukum syarika iku jaizun. Kena, kala ya malah mustahabun dianjurke lah ya. Kala ngendikan sapa Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kala Allah Ta'ala coreten kuwi? Gak ana kala Allah Ta'ala. Masa Nabi ngendikan Gusti Allah ngendikan. Terus itu ana ning hadis ora ning Quran, ora kala Allah Ta'ala. Oh, hadis qudsi. Ora aja dicaret sik. Hadis qudsi. Kala wis ngendikan sapa Allah Ta'ala fil hadisil qudsi. Hadis qudsi. Ana uta ingsun Allah iku salisu syarikain. Pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu. Nah ana wong loro kerja sama api-apian seduluran tenan. Lahir batin ora ana niat berkhianat. Aku akan menjadi pihak ketiga. Malam yakun selagi ora khianat. Sapa ahaduma salah sijine syarikain sahibau ing koncone ahaduma. Sepanjang tidak ada pengkhianatan dari dua orang yang bersekutu, aku Allah menjadi pihak ketiga. Apa kok ngono kuwi? Itu kan kata kiasan, maksudnya aku akan menolong mereka, aku akan meridhoi mereka. Fa idza khana mongko nalikane khianat sapa ahaduma, kok sampai ada pengkhianatan, kharajtu maka aku keluar mimbainihima saking antara mereka berdua. Jadi syarikah itu dianjurkan kalau memang tidak ada pengkhianatan. Kalau ada yang berkhianat sebaiknya tidak ada syirkah, usaha sendiri-sendiri. Syarikah ini sebetulnya menjadi soko guru perekonomian Islam. Soko gurunya, makanya di Undang-Undang Dasar 45 disebutkan koperasi adalah soko guru ekonomi perekonomian. Makanya meskipun sistem sosialis
sosialisme, itu juga menganjurkan koperasi. Tapi jauh sebelum ada ide sosialisme, Islam sudah mendahului. Syirkah itu memang sangat dianjurkan, maka di sini sampai ada hadis qudsi itu, aku Allah akan menjadi pihak ketiga, mendukung, membantu, meridhoi kalau ada dua orang yang bersekutu. Terlebih kalau yang bersekutu lebih banyak koperasi. Mesir itu bagus sana itu dengan sistem koperasinya, ya, koperasi di sana itu. Jadi katakan per kecamatan itu ada koperasi. Ada koperasi. Koperasi itu benar-benar dibina, bukan dibinasakan. Benar-benar dibina oleh pemerintah, diawasi betul, bahkan juga diawasi oleh para eksekutif maupun legislatif. Ikut mengawasi semua. Nah, makanya di sana harga itu dimusyawarahkan di DPR. Harga itu dimusyawarahkan di DPR. Misalkan harga di sebuah kota mau Demak ngono ya. Terus harga telur iku piro? Lah telur iku dibagi telu. Sing cilik, rada semedeng, gede. Telur ayam gitu heren. Terus daging per kilo piro? Kuwi dibahas ning DPR. Anggota koperasi perwakilannya do teko kabeh, mau per kecamatan. Kene kecamatan Demak ono pinten niku? 14 kecamatan. Iku perwakilan masing-masing kecamatan mbuh pira wong sing maju. Kuwi teko perwakilan koperasi. Terus DPR, anggota DPR, terus pemerintah, pembinane. Iku musyawarah dihitung. Harga anakane piro. Terus mulai berproduksi dan masa produksi ini dihitung kabeh. Makane entek piro. Katakan ayamku ngantek tidak produksi terus harus dijual. Setelah agak tua sedikit dijual. Lah iku dijual payu piro dihitung kabeh. Terus sampai kepada keuntungan yang pantas bagi seorang pedagang itu piro. Pedagang sekaligus pelaksana daripada ternak segala. Wih piro. Terus nanti dari pabrik kan gitu ya. Dari peternak dijual ke induk koperasi, dari induk koperasi dijual ke pengecer. Induk koperasi punya mobil untuk ngantar ke pengecer. Induk koperasi dikai keuntungan piro, minimalis semua keuntungan sedikit. Tapi karena akeh produksi nih, itu jatuhnya banyak. Terus didol dan pengecer piro. Kuwi dihitung kabeh ngoten niku. Dihitung kabeh. Sehingga tidak ada keperluan dari kota itu ke lain, ngimpor dari kota lain, apalagi ke negara lain, tidak ada. Sudah namanya iktifak dzati, kecukupan mandiri, berkecukupan mandiri di dalam kota itu. Pedaging yang ngono ayam pedaging. Jadi harga itu sudah dikontrol oleh pemerintah dengan diperhitungkan itu semua. Modalnya piro kabeh ditotal, terus engko bareng wis tuwa kak didol payu piro, bareng wis ditotal kabeh lah pokoknya. Terus ndoke pantes rega piro. Lah ndok kuwi dibagi warna telu. Nek kono kamu nek pengecer ya. Tuku telur ngono kamu milih. Nek kono wis ana diadai kotak telur kecil, semedeng, mutawasit karo sing kabir, sing gede. Nah, iku tukune ora kok kelonan per butir. Ya, satu butir yang kecil berapa, semedeng piro, gede piro, telure kuwi. Hitung-hitungane nganggo butiran orang nganggo. Jadi karena dihitung tenan mau. Bagaimana keuntungannya seberapa. Terus kemudian ayam pedaging ya ngono dihitung. Gitu. Meskipun pemerintahan sekarang sudah agak mendekati ke Amerika, ke kapitalis,
Tetapi gaya-gaya sosialisme di Mesir masih jalan. Presiden boleh berganti, tapi sistem yang sudah terpatok dan baik, ora diotai. Tetap berjalan. Pemerintahan sudah semi-semi kapitalisme ya. Tapi sistem ekonomi sosialisme yang sesuai dengan Islam itu, untuk koperasi itu, tetap jalan dan tidak dirubah di sana. Karena pemerintah harus investasi, dibantu macam-macam oleh pemerintah supaya koperasi per kecamatan itu jalan dengan baik. Perwakilan rapat yang DPR kados niku. Terus itu adalah terus mereka kalau supaya koperasi itu jalan dikasih modal oleh pemerintah kalau ada kekurangan modal dengan bunga yang super ringan. Pokoknya secara umum regane bungane 4% setahun menurun piye ngono. Banget murah. Sehingga koperasi-koperasi itu bangkit bagus. Jadi berjalan di seluruh kecamatan-kecamatan di Mesir, di negara Mesir. Alkisah saya diceritai kawan saya yang dari Korea Selatan. Itu bahkan koperasinya di Korea Selatan lebih canggih dari Mesir. Dia ngambil Mesir yang sudah berjalan baik itu, dikembangkan di Korea Selatan, koperasi itu. Dikembangkan. Jadi, bukan hanya pakai bunga kecil, pinjaman ke bank itu, asal memang itu real, jadi begini, plafonnya itu. Supaya orang bikin koperasi besar-besaran. Setiap kecamatan mampu membuat member koperasi besar. Permodalan yang terkumpul besar, umpamanya terkumpul dari satu kecamatan itu umpama 100 miliar umpamanya. Untuk sebuah usaha apa? Usaha ini tidak harus ternak. Macam-macam wis pokoknya. Bahkan sampai pada sektor industri. Umpamanya gawe mesin kanggo nyetak apa, knalpot. Jadi kalau satu kecamatan knalpot sudah gawe knalpot yang paling apik kanggo untuk aneka ragam mobil. Modal dikumpulkan dari masyarakat, katakan terkumpul 100 miliar dari satu kecamatan. Itu nanti di dropping dana, dipinjami oleh pemerintah, oleh bank sentral sana. Pinjaman tanpa apa? Tanpa bunga. Kalau di Mesir pakai bunga ringan, di Korea dikembangkan tanpa bunga. Itu kelebihan di Korea. Padahal Korea itu ikut Amerika, kudunya kapitalis. Tapi ternyata dia mix, dicampur. Karena melihat kelebihan daripada koperasi di Mesir. Ditiru kalau dikembangke nih Korea Selatan. Jadi terus dikembangke meneh orang terima sektor ngono mau. Sing makanan, minuman, bungsu ayam apa sampai pada sektor industri. Itu di Korea Selatan. Terus ada pembinaan gratis sama pemerintah. Piye industri ini maju, mamane gaya knalpot sing ora gampang kropos piye. Modele sing bagus piye. Knalpot mulai sepeda motor sampai mobil aneka ragam jenis mobil. Itu satu kecamatan. Kok satu kecamatan meneh gawe apa? Gawe pabrik ban misalnya. Kan modalnya kudu akeh. Dari koperasi itu tadi 100 miliar mamane. Dia boleh punya plafon kredit ke pemerintah 100 miliar juga. Nah, akhirnya wong kan dipancing. Di sana itu bisa di koperasi itu modalnya gede. Tapi serius, tenang. Tidak ada dusta. Dong-dongnya kumpulin dana yang 50 miliar, dikadakan 100 miliar, gue bentuk kredit banyak. Enggak. Ketat di sana. 100 miliar yo dapat kredit tanpa bunga 100 miliar. Sehingga koperasi sana berlomba gede-gedean dan api-apian. Makanya sekarang ini industri di mana di Korea Selatan top toh. HP ini diserang karo Cina sing liyane do glagepan gitu. Amerika, Eropa glagepan karo serangan HP Cina. Sing jenenge apa meneh?
Merek-merek sakniki model kuwi Realme apa meneh? Xiaomi apa. Tapi Samsung tidak gentar menghadapi itu. Kekuatan koperasi di Korea Selatan itu kekuatan koperasi yang hebat itu. Pemerintah benar-benar membackup habis-habisan. Nah, gini aku celah ngono. Aku tak kayak kredit, kayak begini. Ndak, sana memang serius. Jadi momennya satu kecamatan bisa ngumpul ke 100 miliar, akan dapat kredit 100 miliar juga tanpa bunga, free semua. Tapi di dalam pengawasan yang ketat oleh pemerintah. Tidak ada pengkhianatan di situ. Wah, dahsyat. Terus di bidang apapun di setiap kecamatan, itu pengembangan dari apa yang ada di Mesir. Jadi sebetulnya syirkah itu soko guru tenan kalau mau ngomong seperti itu. Kita ngomong di Undang-Undang Dasar kita tentang soko guru ekonomi adalah koperasi, yang melaksanakan malah Korea Selatan. Kono ora usah ngomong ngono, ora usah ono tertulis di konstitusinya, tidak perlu, tapi dilaksanakan. Di Mesir dilaksanakan. Kita masih jauh dari itu. Kadung diracuni oleh ekonomi liberal, koperasi itu dianggap apa itu? Sesuatu yang tradisional yang sudah harus ditinggalkan. Tapi ternyata Korea Selatan mau mengadopsi koperasi dan berhasil. Dicampur dengan sistem ekonomi modern seperti itu. Campur tangan pemerintah hanya campur tangan sifatnya menolong. Misalkan ada produksi baru apa, teknologi baru apa, penemuan apa, dari hasil banknya misalnya. Dokter ngoten. Seperti contoh di Indonesia ini, ya. Kudune koyok tempe. Ya, tempe. Itu sudah ditemukan oleh orang Indonesia di Bandung. Ragi. Sing tempe kuwi biasanya tempe kan 2 dina bosok, ngono ta. Paling suwe 3 dina. Dengan ragi itu tempe itu 5 hari tidak bosok. Jadi waktunya 2 kali lipat atau lebih. Yang kedua, putih jadinya. Resik ketok putih. Nah, sekarang ini di Indonesia ora dimanfaatke hasil itu. Ya. Malah sekarang katanya sudah diambil alih, dimanfaatkan oleh negara-negara luar. Hasil penelitian kita malah dijual. Katanya itu, wallahu alam kebenarannya. Katanya seperti itu. Nah, ini nggak repot. Padahal kalau itu misalnya teknologi bikin tempe itu model gitu, ragine, memang raginya lebih mahal dari ragi yang biasa. Tapi kemudian harusnya kalau diproduksi massal kan harga bisa turun raginya. Mulanya kabeh itu memang kudu ana kerjasama antara sektor-sektor yang ada itu. Ya bolak-balik kesungguhan untuk membuat maju bangsa ini, rakyat ini harus ditingkatkan semangatnya. Ojo leda-lede kemangane ngono. Lah kuwi kudu ana ketegasan. Lah ngono kuwi kadang-kadang dhuwuran ana sing ngerti. Kita sudah menemukan itu dan itu sekarang kabarnya Malaysia, Singapura sudah, Thailand sudah menggunakan itu. Mbok izin Indonesia pora. Mestine iku kan yang menemukan Indonesia. Wong biaya risetnya yang bayari wong Indonesia. Hasilnya kok dilaksanakan di luar negeri. Dalam sendiri malah ora patek serius. Dongnya banyak hasil-hasil penelitian kita sing mubazir. Padahal biayani wong untuk riset kuwi yo entek akeh betul wae. Lah kudunge ngono mau iso terus pengrajin tempe di sing paling akeh mamane ngono. Kecamatan mana saja dideteksi terus kuwi setiap kecamatan biaya koperasi tempe. Apalagi kemampuan sampai 5 hari 6 hari baru bosok. Itu kan bisa produksi situ bisa dilempar ke luar Jawa pun bisa, apalagi di mau Jakarta. Dahsyat toh untuk kemajuan. Dan tempenya kita resik apik jadi. Lah itu baru satu contoh tempe. Kenapa peluang itu hilang? Malah sekarang diambil alih oleh negara lain.
Ya wis cukup sik wis walhamdulillahirabbil alamin.